Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022. Izinkan saya sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPIW menyampaikan pengantar sebagai koridor untuk pembahasan dalam forum DES Konrek yang akan segera dimulai. Sebagaimana ditekankan oleh Bapak Menteri PUPR dalam berbagai kesempatan, bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak lepas dari proses perencanaan dan penyiapan program yang harus dilakukan secara cermat dan matang. Bapak Menteri PUPR mendugaskan BPIW sebagai penjuru program infrastruktur PUPR untuk menyiapkan program PUPR ke depan melalui pendekatan pengembangan wilayah. Forum Konrek ini merupakan rangkaian dari berbagai forum perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang prosesnya dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau Rakorbangwil, di mana Forum Rakorbangwil ini menyepakati berbagai kawasan prioritas dan kebutuhan programnya untuk tahun 2023 dengan melibatkan berbagai unsur terkait seperti Bappenas, pemerintah daerah, dan juga kementerian lembaga terkait. Konrek memiliki posisi yang sangat strategis karena hasilnya menjadi acuan pembahasan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan rencana kerja pemerintah atau RKP. Di dalam DES nanti pembahasan diharapkan fokus untuk memilih dan mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kriteria kesiapannya atau readiness kriteria dan termasuk penentuan tingkat prioritasnya sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2023. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita rencanakan di tahun 2023 harus bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Bapak Ibu peserta Konrek yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bahwa perjalanan Kabinet Indonesia Maju saat ini tengah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Oleh karena itu, Bapak Menteri PUPR berpesan kepada kita semua untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum tuntas. Selain itu, untuk infrastruktur yang sudah terbangun harus dipastikan sudah berfungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, mulai tahun lalu, tahun 2022, Bapak Menteri PUPR memberikan prioritas pada program yang disingkat dengan OPOR, atau Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi. OPOR tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang telah terbangun. Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Contohnya, untuk memanfaatkan idle capacity di sektor air minum dan pemanfaatan rumah susun yang belum optimal. Adapun pemeliharaan ditujukan guna menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu. Sebagai contoh adalah pemeliharaan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi yang sudah terbangun. Sementara itu, operasi ditujukan agar infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun-tahun sebelumnya agar segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Antara lain untuk operasi dari target 13 bendungan dan beberapa jembatan panjang yang telah dibangun. Sedangkan rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana agar fungsinya dikembalikan seperti semula. Misalnya untuk irigasi, kanal banjir, atau jalan jembatan yang telah dibangun dan sudah waktunya untuk direhabilitasi, maka harus segera dilakukan rehabilitasi agar tidak semakin rusak, yang akan memerlukan penanganan yang lebih berat dan lebih mahal lagi. Selain program OPOR tersebut, Kementerian PUPR yang juga didukung oleh pemerintah daerah berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak atau multi-years kontrak, di mana sebagai pengecualian dapat diberikan terhadap pembangunan bendungan yang memerlukan waktu panjang di dalam penyelesaiannya. Jadi hanya program-program bendungan yang diperkenankan untuk melewati tahun 2024. Sedangkan untuk pembangunan baru tahun 2023, Bapak Menteri PUPR menekankan bahwa harus benar-benar dilakukan secara ketat. Diseleksi secara ketat, dipastikan mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri PUPR, sehingga seluruh program pembangunan baru yang akan kita laksanakan di tahun 2023 akan disampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Menteri PUPR untuk mendapatkan persetujuan dari beliau.
Selain hal itu, pembangunan baru dengan kontrak tahun jamak sudah tidak diperkenankan dimulai tahun 2023. Hal ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar seluruh pekerjaan dapat selesai dan berfungsi pada tahun 2023 atau paling lambat awal tahun 2024. Bapak Ibu peserta kongres yang saya hormati, sebagaimana juga diarahkan oleh Bapak Menteri PUPR, pembangunan baru dan kegiatan opor harus disinergikan pada kawasan-kawasan prioritas yang akan memberikan dampak yang paling optimal. Khusus perencanaan tahun 2023, dukungan infrastruktur PUPR akan difokuskan mendukung 112 kawasan yang telah disepakati dalam forum Rakor Bangwil dan dibahas intensif di internal Kementerian PUPR. Kawasan yang disepakati tersebut antara lain di wilayah metropolitan ada 10 kawasan, diantaranya adalah wilayah metropolitan Mebidangro, wilayah metropolitan Gedung Supur, wilayah metropolitan Gerbang Pasusila, dan wilayah metropolitan Bimindo. Kemudian di Kota Baru ada 4 kawasan, yaitu Ibu Kota Nusantara, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Sovivi, dan Kota Sorong. Untuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri ada 11 kawasan, antara lain KEK atau KI Semangke, KIT Batang, KI Surya Borneo, KI Balu, dan KI Teluk Bintuni. Untuk kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN ada 18 kawasan, antara lain DPP Batam Bintan, DPP Borobudur, KSPN Dieng, DPP Wakatobi, DPP Biak Teluk Cendrawasih, dan DPP Raja 4. Untuk kawasan perbatasan ada 2 kawasan, yaitu lokasi prioritas Kecamatan Anggrek dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk pusat kawasan strategis nasional atau PKSN ada 11 kawasan, antara lain PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, PKSN Atambua, PKSN Nunukan, dan PKSN Tanah Merah. Sedangkan untuk Pulau 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, ada 6 kawasan, yaitu Pulau Nias, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, Pulau Natuna, Pulau Buru, dan Pulau Kei Besar. Bapak Ibu perwakilan pemerintah daerah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan pesan Bapak Menteri untuk memastikan aset-aset infrastruktur PUPR yang sudah diserah terimakan untuk dioperasikan dan dipelihara, agar keberlanjutan kebermanfaatannya dapat lebih terjaga. Kami juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan pengalokasian anggaran bagi infrastruktur yang telah terbangun sehingga dapat tetap terpelihara dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kedepan, komitmen terhadap hal ini akan menjadi dasar bagi Kementerian PUPR untuk menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, antara lain dalam bentuk negatif list bagi pemerintah daerah yang tidak dapat memenuhi komitmen pemenuhan kelengkapan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya. Saya berharap kongres kali ini dapat menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang dapat menjaring program atau kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan siap dilaksanakan di tahun 2023 dengan tetap memperhatikan koridor kewilayahan, utamanya dari hasil Rakor Bangwil dan Rakor BUK. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, rahmat, dan hidayahnya bagi kita semua dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera melalui keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Selamat mengikuti konsultasi regional Kementerian PUPR tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.